Terima kasih Yang Mulia. Pertama saya tidak akan, saya kira sudah cukup apa yang diterangkan oleh Pak Mulia tadi mengenai perkara-perkara terkait dengan pemilihan presiden dan kemudian bagaimana diputus di beberapa negara. Saya tidak akan meneruskan itu. Akan tetapi saya akan coba mulai bertanya kepada saudara ahli. Apakah saudara ahli membaca pada rapat PAH 1 ke-35 PP-MPR tanggal 25 September 2021 ketika membicarakan Mahkamah Konstitusi ini, apakah syarat pembuktian dalam hal menyelesaikan, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu dikaitkan dengan pembuktian hukum pidana atau ini pembuktian dengan hukum konstitusi? Ya, ini pertama, karena saya tidak menemukan itu Yang Mulia dari perdebatan yang terjadi pada tahun-tahun itu. Kemudian yang kedua, tentang pembuktian ini tadi, saudara ahli mencoba membawa sepatutnya pembuktian-pembuktian itu, terutama terkait dengan nepotisme, juga harus dibawa ke arah pembuktian pidana. Karena beliau menganggap ini persoalan asas legalitas. Ya. Saya kira kalau kita bicara tentang asas legalitas dalam hukum pidana, pasti iya kita akan setuju itu. Nah, akan tetapi kan bagaimanapun juga, perselisihan kita di Mahkamah Konstitusi ini, kita juga bicara tentang hukum administrasi. Ya. Kalau kita bicara tentang hukum administrasi dan juga terkait terutama berhubungan dengan kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat kami pembuktian dengan cara asas legalitas seperti dalam hukum pidana itu tidak diperlukan di sini. Karena tadi Pak Mulia sudah jelas menerangkan bagaimana keseimbangan pembuktian dan yang sudah diterapkan di begitu banyak negara di dunia ini. Yang ketiga yang saya ingin juga sampaikan kepada saudara ahli, pertanyaan saya kepada saudara ahli, saya tidak tahu apakah saudara ahli itu sudah membaca atau belum putusan di Kenya, Nigeria, kemudian juga Malawi dan Austria. Austria ini adalah satu negara yang sama dengan kita sebagai negara yang menganut sistem kontinental. Nah, di dalam putusan-putusan itu jelas bagaimana mereka memutus bahwa perkara pemilihan presiden yang membatalkan hasil pemilihan umum. Saya kira itu yang hendak saya sampaikan Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Dari termohon ada pertanyaan? Dari Bawaslu? Ada Yang Mulia. Saudara ahli dalam keterangannya telah menjelaskan tentang eksistensi satu kewenangan yang telah diberikan kepada satu lembaga. Bagaimana pandangan ahli terkait manakala satu lembaga yang diberi wewenang oleh satu undang-undang, katakanlah Bawaslu, diberi wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat, kemudian Bawaslu menyatakan tidak dapat memproses laporan tersebut. Lebih lanjut karena konteks yang dipersoalkan ini berkenaan dengan hasil, sehingga Bawaslu tidak berwenang menangani karena menjadi kewenangan lembaga lain, yakni Mahkamah Konstitusi. Padahal undang-undang memberi kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk memprosesnya sepanjang tahapan pemilu masih berjalan. Pertanyaannya, apakah ini dapat dikatakan bahwa Bawaslu membatasi wewenangnya sendiri? Mohon penjelasan ahli. Demikian. Cukup dari HP. Mulia, masih boleh kita? Sudah lewat tadi. Oke. Kan sudah dua juga dari Pak Baik, Mahdir dengan Pak Mulia. Dari Hakim tidak ada? Silakan. Sedikit, Prof. Sehat ya? Sehat. Ya. Terima kasih. Terlepas dari
merit of the case ya, materi pokok perkara ini, kita kan sama-sama melihat juga bahwa yang namanya konsep beban pembuktian dan pengaturan beban pembuktian itu juga bukan sesuatu yang statis, tapi ada perubahan ya. Karena itulah kemudian misalnya dalam hukum pidana kita, meskipun pasal 66 KUHP itu mengatakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian karena inline dengan asas praduga tak bersalah, tapi kemudian diintroduksi dalam sistem kita reversal burden of proof, beban pembuktian terbalik. Nah, artinya yang ingin saya katakan, saya ingin minta pandangan dari ahli bahwa itu bukan sesuatu yang statis, prinsip-prinsip beban pembuktian yang ada, apalagi di dalam hukum pidana. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Arsul. Ya, saya tambah sedikit Pak Prof. Edi. Kalau dalam kasus-kasus seperti perkara PHPU, termasuk yang hari ini sedang disidangkan, sebenarnya kalau Prof bisa identifikasi penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau material sebenarnya. Nanti tentunya kan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grade atau tata urutan alat bukti itu di pasal 38 Undang-Undang MK itu, peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam pengejawatan hak konstitusional sebagaimana diamanatkan pasal 24C itu, apakah kemudian tidak ada nuansa-nuansa bahwa sebenarnya di situ ada perusahaan-perusahaan hak konstitusional warga negara yang kemudian tidak serta-merta bisa diterjemahkan bahwa itu sebagaimana paradigma yang ada di perkara-perkara pidana, perdata, dan lain sebagainya. Jadi ada nuansa-nuansa khusus yang ada di peradilan Mahkamah Konstitusi meskipun sedangkan menjalankan fungsi mengadili perkara-perkara kasus konkret berkaitan dengan PHPU hari ini. Mungkin itu bisa dijelaskan sekalian. Ada tambahan dari Prof. Arif sedikit juga. Iya. Senang saya ketemu kalau anak muda pintar begini. Ya Prof. Edi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Melanjutkan tadinya saya... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.